Assalamualaikum everyone, perkenalkan nama saya Siti Khaira Ending dengan NIM 2210102044. Saya dari kelas Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian final biologi sel dan molekuler yang berjudul sintesis protein. Sintesis protein merupakan suatu proses pembentukan protein dari informasi genetik yang terdapat di dalam DNA. Nah, informasi genetik ini adalah yang mempengaruhi sifat makhluk hidup. Agar informasi genetik ini aktif, dia harus dibentuk dulu protein. Nah, yang mana nantinya protein yang akan bekerja. Sintesis protein terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada replikasi, yang kedua ada transkripsi, dan yang ketiga ada translasi. Yang pertama saya akan menjelaskan replikasi. Nah, replikasi adalah suatu proses penggandaan DNA yang terjadi di nukleus sebelum inti sel melakukan pembelahan. Nah, tujuan dilakukannya replikasi adalah untuk menggandakan DNA, yang mana setelah digandakan DNA tersebut disalurkan ke DNA yang baru. Proses replikasi yang pertama terdapat 2 rantai ganda yang kemudian terdapat enzim helikase, yang mana enzim helikase ini berfungsi untuk membuka 2 rantai ganda tersebut menjadi 2 rantai tunggal. Nah, rantai tunggal tersebut terdapat protein yang mengikatnya. Untuk apa diikat protein? Agar 2 rantai tersebut tidak tergabung kembali menjadi rantai ganda. Nah, 2 rantai tersebut terdapat yang pertama ada leading strand dan yang kedua ada lagging strand. Jadi yang pertama itu adalah leading strand, yang mana prosesnya adalah terdapat rantai tunggal, DNA rantai tunggal, yang mana kemudian ada enzim primase, yang mana enzim primase ini adalah untuk membentuk molekul primer. Nah, kemudian di belakang molekul primer ini terdapat DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini kemudian berjalan sambil menambahkan nukleotida sehingga nanti terjadinya rantai panjang yang membentuk rantai panjang DNA baru, yang kemudian akan terdapat DNA rantai ganda. Yang kedua adalah lagging strand, yang mana DNA baru yang terbentuk berupa potongan-potongan pendek atau dinamakan fragmen Okazaki. Nah, setelah potongan pendek ini terbentuk, kemudian potongan ini akan disambungkan menjadi satu rantai panjang, yang mana menyambungkannya adalah enzim ligase. Kedua yaitu ada transkripsi, yang mana transkripsi ini terjadi di nukleus atau inti sel. Nah, transkripsi merupakan proses penyalinan kode-kode genetik dari DNA menjadi mRNA. Transkripsi terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Yang ketiga adalah translasi, yang mana translasi terjadi di sitoplasma. Translasi merupakan proses penerjemah kode-kode genetik dari mRNA menjadi urutan asam amino suatu polipeptida. Jadi pada transkripsi kodon DNA, adenin berpasangan dengan urasil, kemudian timin berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin, dan sitosin berpasangan dengan guanin. Pada translasi, kodon mRNA adenin berpasangan dengan urasil, yang urasil berpasangan dengan adenin, guanin berpasangan dengan sitosin, dan sitosin berpasangan dengan guanin. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila adanya kekurangan, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.